Halo semua, jumpa lagi di One Million Journey edisi Borneo 360. Di episode sebelumnya, kami sudah sampai di Indonesia lagi dan melakukan perjalanan panjang mendekati garis finish. Tonton terus video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Sekarang kita ada di Sangatta. Sangatta. Gue kemarin bikin konten di Sakata, dikiranya Sangatta. Oh, Padahal beda tempat ya. Sakata. Sakata. Sangatta. Tapi ya, ini kota padat banget loh. Lihat tuh, mobil sama orangnya pada keluar semua. Jadi pada nyari takjil, Pak. Belum dong, ini masih jam segini. Jam 4, Pak. Jam 4. Soalnya makin sore kan makin rame gitu. Iya. Nah, ini ada masjid di Pak. kanan. Boleh diinfoin dulu, Pak. Dia main ngacur aja soalnya. Nggak, ada yang di sebelah kiri ntar, gampang. Banyak kok. Di info dulu maksudnya. Jadi kita ambil yang masjid yang sebelah kiri aja ya. Sebelah kanan kita skip dulu aja. Oke, biar Mas Eko cari masjid buat kita sholat di sebelah kiri. Banyak kok, tadi gue lihat pas di pom bensin ada beberapa di sebelah kiri. Oke. Wah, sampai juga kami di kota Sangatta. Nah, di kota ini ada tambang batu bara Kutai Timur yang merupakan salah satu tambang batu bara terbesar di dunia. Sekaligus terbesar di Asia. Keren banget ya. Makanya ya pendatang semua ya. Sama di sini tuh kota double cabin. Banyak. Oh, Oh iya, pakai bin tambang, Pak. Ya sama kotanya agak berdebu dan coklat ya. betul. Kalau dilihat ya. Aktivitas luar masuk tambang. Tuh ada kuwut donat. Kuwut. Kuwut. Logonya warnanya mirip banget ya. Dari Pohonnya bin. aja berdebu, Pak. Pohon tuh. Iya, pohonnya berdebu. Ya, itulah aktivitas tambang terbesar di Durian. Asia gitu. Poin, guys. Pengen durian aja. Nanti buka puasa durian kali ya. Gas. Giting. Giting sih. Fasilitas. Ini Pak, saya pertama kali puasa perjalanan yang ratusan kilometer sih ini, Pak. Tuh. Saya first time nih. Mantap. Papa lagi gimana, Pak? Sama. Oh, sama. Oh, Sama. luar biasa ini. Apalagi awal puasa. Kan awal puasa begitu. Iya. Gue justru malah pernah ribuan kilometer waktu itu. Naik kapal. Naik pesawat. Pesawat. Iya, naik pesawat mah. Tidur aja itu mah. Masalahnya kita puasa nih. Bukanya itu udah lebih Wah, dari rugi berapa jam itu? 4 jam ya. Rugi 4 jam ya. rugi. Nyampe sana masih terang. Nyampe sana masih terang. Iya. Tadi kan Bener-bener. kita di pesawat juga tidur. Iya. Nah, ini gue rasa-rasanya tuh bangun-bangun dari pesawat nih. Pas melek Bapak, lah kok masih terang gitu Enggak, ya? meleknya tuh kayak kurang seger gitu loh. Iya. Beda tidur di jalan. Coba Dik, tolong ambilin itu Dik. Apa? Biar seger apa kek? Oh iya betul. Es buah gitu. Gitu doang. Emang dia simpel aja Pak, dia mah. Tuh ada masjid yang bentuknya kayak kecubung tuh. Wih, itu. Ingat nggak Pak, Masjid Kecubung di kota mana? Ayo, Ayo. Palangkaraya. Wih, betul, mantap. Cubung. Di sini bukan Kubah, Kecubung. Masuk dikit gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya ini gimana sih Triton? Hilux. Kagak pakai set. RC Pak, ya kan? Apa itu maksudnya? RC Road apa itu? Masjid Road Captain. Al-Fuqan. Gas kosong. Ya itu tempat buat masuk mobil tapi ketutupan orang dagang tau nggak? Oh iya benar. Buat parkir. Waduh, segitu Masya juga ya. Yeay, temu masjid kita. Alhamdulillah. Udah rame Pak, masih juga jam segini? Iya, Wih, keren. cepet banget. Oh enggak, ini lagi sholat asar kali, azan. Iya. Rame tapi sholat asar juga mah. Alhamdulillah. Papa dan Apa? kalau perpaduan kata papa dan
Mama misal contohnya. Ibu dan Bapak. nah Ramadan Mundur belakangnya grade lag aja. tiba Pak. Ramadan tiba. Jokes aki-aki. Saya kena tuh Pak. Ramadan. Matiin. Oke, kita baru aja selesai sholat. Dan ini lihat mobil kotor sekali ya. Tapi meskipun kotor, tetap harus dibersihkan beberapa bagian penting secara singkat. Kayak misalkan lampu. Karena kalau kotor, dia bisa nutupin atau bikin jadi bias, jadi silau kemana-mana lampunya. Ya, terus juga kamera juga kita bersihkan. Termasuk juga lampu belakang juga kita bersihin. Jadi kalau kaca bersihin nanti aja lah pas lagi agak santai ya. Karena tadi jalannya katanya hujannya deres banget dan gua kebetulan tidur sepanjang jalan. Ya Pal, ayo gua nyetir ya. Go. Oh tuh rame tuh. Ada Ricis, Oh iya. ada Momo. Wah, sahabat touring ini. 6:30 Pak. Kita diliatin dia ngeluarin HP nih. Bukan 6:30. 6:30 pas. Kurang 5 menit. 25 lah. Berarti oke 18.25 ya. 18.31 malah. Nah, Lah. kalau Samarinda Pak, ini yang di sini sih Pak. Sangatta. Samarinda 18.31. Oke, Bontang. Ya, kayaknya kita ada di sekitaran Bontang kan. Tuh. Ada Pizza Hut, ya kan? Artinya nih besar ini KFC. Matahari. 18.26 Wah, Pak. wah ini apa ini? Oh, ngantri 18.26. pertalit. Ada pertalit lagi, Pak. Waduh. Sama aja Pak, beda semenit Pak. Iya. 26. Ya 18.26 atau 18.29. Berarti sekitar 17.30 ya, 1 jam lagi kita cari bukaan kali. Ya. Korma. Situ banyak eceran loh padahal loh, yang lebih mahal dikit ya, tapi tanpa antri. Atau antri ya, luar biasa loh. Tetap ngantri milih ini. Iya. Sangatta ini kan katanya kota dengan apa terbesar? Tambang. Kenapa jalannya hancur sekali ya? Parah banget ini. Waduh. Oh, dalam. Sudah mulai agak besa ini. Welcome to the jungle. Iya, kemarin kalau kita ke Kalimantan Selatan ya, Ya, Martapura Banjarbaru gitu kan. Martapura kan terkenal dengan apa? tambangan intan. Intan gitu. Kota intannya. Kotanya bagus, rapi, bersih gitu Ya. ya. Sangatta, aduh. Kita kayak ngeliat tuh, oh ya, bener nih, kota dengan intan gitu kan. Ya, Ini tuh kayak nggak mencerminkan. sebagai tambang. Mm-mm. Dan ini lanjut sampai Bontang loh. Bontang tuh kaya dengan gas alam ya. Gas alam, terus juga ada usaha pupuk, Pupuk Kaltim. sama batu bara juga masih ada juga. Batu bara masih ada ya. Iya. Ya semoga dengan banyaknya sumber daya alam ini jalannya bisa diperbagus. Itu dia, Pak, penting banget itu. Karena jalan dari tadi even mulus aja tuh kayak begini-begini gitu loh. Ada gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang yang nggak bener-bener full mulus gitu loh. Iya. Sayang banget. Beda sama kita waktu di Kaltara. Oh, Kaltara iya. Cakep banget jalannya. Mulus Ya, itu terus. luar biasa. Mulus terus di gaspol juga. Mulus Even terus. sambungan jembatannya pun juga bet. Wah, Ya udah gitu aja. enak. Bener ya. Waduh, keguling guys. Waduh. Ya ampun, serem banget ya Allah. Aduh, ini kali ya. Aduh dulu terus keguling gitu. Gak tahu, itu serem banget. Pas banget di ujung bawah dari tanjakan masing-masing Iya. jalan itu loh. Bisa begitu ya? Waduh, ngeri banget. Ngeri. Tuh guys, makanya kita harus hati-hati ya. Bukan berarti kosong itu bisa ngebut, nggak juga. Tetaplah jaga kecepatan lah. Ngeri banget. Dari tadi ini juga kayak roller coaster gini loh. Naik turun Naik ya. turun naik turun gitu. Set. Tak terasa tinggal sedikit lagi kami sampai di Samarinda. Dan juga sedikit lagi kami berbuka puasa pertama di Ramadan tahun ini.
Jadi kami putuskan untuk membeli takjil di minimarket dan bisa meneruskan perjalanan kembali. Satu menit menjelang buka puasa. Kultum dong, kultum. Ayo, Jai. Kuliah terserah antum. Kultum apaan? Tinggal 30 detik. 30, 29. Ini bener kan jamnya ya? Benar. 18.25 sekarang. Nah, sekalian kita cari-cari ada rumah makan yang nyaman buat kita Bakso berbuka. kali Pak. Nah, Wah, mantep bakso. Mana? mana bakso ya? Aduh, ada juga tuh. Gue sih pengen ada kopinya, Pal. Wah, ini ada nih harusnya nih. Ada bakso nih sebelah kiri nih harusnya nih. Mana Sebelah nih? kiri apa kanan nih? Ini nih kampung nih. Iya, gini doang tapi wah tutup lagi deh baksonya. Tutup. Ya, tutup lagi. Itu apa? Ini. Nah, ada nih buka puasa jam Apa ini. tuh? Itu bukan. Nih bakso nih. Amnya Bukan. tutup. Nyonya Menir. Oh, mie ayam bakso tuh. Ah, ini nih. Apa nih? Ini warung-warung biasa deh. Ah, yaudah ya sini aja. Alhamdulillah. Gue bukan ini tadi, yang Vita D. Ya, kita buka. Yuk kita buka puasa Ustadz Kojai. Ada Indomie kali ya? Indomie dah. Ya. Doanya Jai. Ya. Ya teman-teman, berbuka puasa disunahkan makan kurma dulu, setelah itu baru minum, lalu setelah itu baru baca doa. Doanya zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Amin. Ya, gue udah buka juga. Apa Pak? Susah banget bukanya tadi. Ada ini tusukan nggak? Tusukannya Angel dibukanya. Angel. Angel. Daripada angel. Ya, 27 Pak, telat semenit kita. Kagak ngapa. Itu bantuannya datang tuh. Mana? Itu. Cerot Pak, cerot. Tapi kok nggak ada Nah. suara-suara aja nih. Udah kali. Katanya kan kalau mau ajin. Yuk. Aduh. Ini satu masjidnya tuh. Lupa kali masjidnya. Harinya emang udah azan? Tahu belum azan? Ayo. Iya Pak. Gue belum. Ini Pak taruh suaranya. Nah. Maksud lu maksud. Iya masjidnya belum azan. Tunggu kali, tunggu bentar. Tunggu bentar udah masuk dulu. Kesabaran dia. Daripada Surprisingly random, nasi goreng di pinggir jalan enak. Alhamdulillah, sambil berbuka puasa, kami sekalian makan malam di sini. Ternyata nikmat sekali. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di penginapan untuk istirahat dan besok melanjutkan perjalanan kembali. Insya Allah hari ini kita finish Finish! sampai di Balikpapan. Jadi 360. gimana Pak? Nggak nyangka Campur sih aduk Pak, ya? campur aduk, nggak nyangka sih Pak. Gila, bener-bener bisa 360 itu. Iya, dan setiap perjalanan tuh ada aja ceritanya. Dramanya ada aja. Seru banget ya. Kebayang nggak? Kayak sedih gitu loh. Ya udah berakhir ya. Bener-bener. Bisa juga. Aduh. Next kita kemana lagi nih? Atur deh Pak, saya ngikut deh. Iya. Diajak ngikut, nggak diajak apa-apa saya mah. By the way, Nah, gue pengen ngajak lo wisata kuliner dulu. kan puasa. Oh iya, nih. udah nggak jadi kalau Kan gitu. puasa. Padahal gue mau ngajakin makan yang enak-enak kan. ngadi-ngadi. Kepiting mau kan? Mau banget sih. Puasa Pak. Jadi gue kemarin itu jalan kaki, Pal. Jalan-jalan. Iya. Mau cari duren. Oke. Ternyata jalannya banjir. Banjir. Tapi banjirnya banjir pasang. Rob. Iya. Dan kita nggak bisa lewat. Itu air sungai apa air laut? Katanya dari Mahakam. Sungai aja. Oh. Iya. Terus kita balik, ngambil mobil. Oh, ini belajar nih, banyak banget tuh. Jaga jarak sayang tuh gitu Pak. Cie. Iya. Udah baper duluan yang mobil belakangnya. Terus pas kita nyampe, ngambil mobil, tutup tempatnya.
Jadi lebih baik jalan aja semalam harusnya Pak. Agak bisa, Pak. Oh, nggak bisa Enggak, jadi harusnya kita naik mobil aja. dari awal. Heeh. Oh, Biar bisa lewat. Jadi banjir Kalimantan akhirnya kita mengalami. tapi ya karena pasang lah, air pasang. Ini nih di sini nih kemarin nih. Ini genangan ini. Banjirnya lumayan. Ada berapa senti? Ya lumayan lah. Nah ini kemarin kita kesana tuh ada duren tuh. Nah ini daerah sini tuh baru direvitalisasi. Karena Iya itu baru dibikin trotoar, Iya, ini baru, bagus ya kan. Itu Baru masih ada bisa genangan-genangan, aja. lumpur-lumpur Oh. masih kelihatan kan? iya. Bekas BANJIR, banjir. Akhirnya ngerasain juga banjir di Kalimantan. Emang kemarin enggak ya? Enggak ada ya? Mungkin ngerasain banjir. Enggak sih, hujan genangan doang sih. Tuh, Tokyo. Tokyo. Keren, Pak. Kemarin kita parkir situ tuh. Ada skatepark tengahnya. Bagus nih, gue suka nih. Daerah yang pedestriannya rame panjang. Ini kayak daerah Blok M-nya kali ya? Iya, Blok M-nya sini. Heeh. Kota besar banget ini berarti ya. Oh gede. Samarinda nih pertama kali. Sama-sama. Oh tuh lihat tuh masjidnya ini juga baru di ini nih. Masjid Raya Darussalam. Oh. Oh keren kan? Gede kan? Megah, keren. Baru direvitalisasi juga. Oh. Anda ya merah. Inilah Dengan- sungainya membuat semalam itu, Pak. Heeh. Nah itu udah sungai itu depan loh. Itu Sungai Mahakam. Iya. Jadi mana Permaisuri ya? Masih depan. Di Jalan Mahakam kalau yang gitu. Seberangnya ada Hanamasa ya kan? Iya, bener. Hafal banget. Hafal lah. Oh iya, Pak. Oh dari tahun berapa di situ? Sering nongkrong di situ. Oke. Dulu tuh Yes. Taman Barito ya, isinya banyak ikan-ikan. Ya, benar. Terus waktu digusur zamannya Foke, ternyata tengahnya ada danau. Betul, Pak. Oh iya, Baru tahu gua lah ada danau. Taman Langsat tuh. Taman Langsat. Iya. Taman Langsat sebelahnya. Iya. Yang tukang burung-burung kan belakangnya, Pak. Heeh. Hmm. Itu gua bener-bener, hah ternyata selama ini tengahnya ada danau ya. Ternyata, tongkang gede banget. Tongkang batu bara tuh. Iya. Dan kemarin di jembatan ini baru ada tongkang yang nabrak pal. Wah, Nabrak jembatan. Oh iya beritanya tahu gua. Nah, sekarang kita mau lewatin. Ah yang bener nih. Kita mau survei. Aman nggak? Survei gaya. Ngadi dah. Nggak apa-apa kali. Jangan jadi penakut gitulah. Bukan, tapi aman beritanya. Masih aman buat lewatin. Kalau nggak aman kan jadi konten. Ketemu pesut kita dari Sungai Mahakam. Mending kalau buaya. Aduh, lebih bahaya lagi. besar banget. Wow gede Oh, banget. Ini sungai gede banget Mahakam nih. Itu lihat banyak banget tongkangnya. Bisa nampung tongkang berarti di dalam sungai Itu ini. batu bara seberapa gede itu ya? Waduh. Masya Allah. Benar-benar jadi pusat peradaban ini. Mm-mm. Sungai sebesar ini pinggirannya pasti. Kebayang kalau batu baranya di jalanin pakai truk ya, lewat jalan utama. Ya Allah berapa truk itu yang lewat Iya, makanya. tiap hari. Untung ada sungai. Bisa transportasinya. Iya. Benar juga ya. Kalau batu bara lewat tiap hari, jalan yang kemarin kita lewatin, Wah, kayak apa rusaknya? lebih parah lagi rusaknya. Berasa latihan kayak gunung jalan ya, Pak. Iya. Tinggi-tinggi banget tuh. Mm-mm. Nih lihat yang masjidnya gede banget nih. Gue kira tadi masjidnya paling gede, ternyata ini lebih gede lagi. Masjid apa nih? Gede banget ini. Oh, kayak Madinah. Islamic Center, Kaltim, Oh, Islamic Baitul Masjid Raya Mutakin. Baitul Mutakin gede bener. Luar biasa. Samarinda merupakan kota sekaligus ibu kota provinsi dari Provinsi Kalimantan Timur dan kota ini juga merupakan kota dengan penduduk terbesar di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, kami mencoba melewati jembatan mahkota atau Mahakam Kota. Nah, ini kita naik ke atas nih. Gede banget jembatannya juga ya. Dibilang apa? Nah, terus buat motornya dia lewat kiri tuh. Ada jalur khususnya. Ah, Ada juga sebelah kanan. sebelah kanan ya? Keren. Ya, bismillahirrahmanirrahim kita lewat. Ini kan apa ditutup? Mungkin ini belum diresmikan, Pak. Oh keren, jembatannya lihat tuh. Kayak di Australia. Jembatan apa ya di Australia kayak gitu ya? Jembatan apaan? Adalah gede lah.
Oh, kita lewat yang ini, bukan yang bawah situ, bukan? Nih. Jadi yang bawah situ adalah yang arah balik. Oh. Jadi ini yang arah ke sana satu arah. Dan dia punya trotoar gede banget tuh. Jadi kita bisa jalan kaki, Pal. Ih, seru juga jalan kaki. Kalau mau jembatan foto-foto ini. jalan kaki aja deh. Iya bener nih, bisa dilewatin mah jalan kaki juga. Kerennya. Keren. Kerennya, Pol. Strukturnya tuh. Tuh, dan ini jembatan tiap hari dilewatin tongkang segitu banyak. Wih, Ya kan? asoy banget ini. Masa dari banyak tongkang yang lewat nggak ada yang nabrak sih satu? Hah? Kejadian kemarin apa itu? Nabrak kan? Nabrak? Iya. Jadi ya wajar. Iya juga, karena udah banyak banget yang lewat, Pak. Iya, masa satu aja nggak ada yang Masih nabrak? ada kasusnya sekali lah. Jembatan Mahakam atau Jembatan Mahkota adalah jembatan rangka baja sepanjang 400 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter yang dibangun mulai 1983 hingga 1986 di atas alur Sungai Mahakam, yang menghubungkan kawasan Samarinda Kota dengan wilayah Kecamatan Samarinda seberang. Oh, baik-baik aja kan kita, Pal? Iya, berarti konstruksinya memang kokoh banget, Pak. Bagus. Kokoh banget ini. Aman kan? Ini benar-benar aman. Alhamdulillah. Jembatan bukan sembarangan jembatan ini. Tuh. Keren ya jembatannya ya, kacau ya. Kita Samarinda. Ini kalau di sini ada Godzilla, Pal. Godzilla-nya dilewatin situ, Pal. Lihat kolong itu berenang dulu. Baru ntar ditembak. Film Godzilla tuh. Iya. Nah, sekarang kita lewat yang bawahnya nih. Kamu terbalik. Iya, iseng kan? Nggak apa-apa, iseng doang mah. Oh bisa ya. Nah, ini kita belok kiri nih. Ini jembatan arah baliknya. Arah balik. Dulu pertama yang ini, Pal. Oh malah ini dulu. Iya, baru yang kedua yang lebih gede. Tapi ini juga bisa dilewatin tongkang kan? Bisa lah. Nah, ini di jembatannya nih. Wah emang jembatan tua nih. Wih, kelihatan megah banget, Pak, dari sini jembatan yang barunya yang ini nih, yang gedenya nih. Yang ketabrak tuh yang ini apa yang sana ya? Pertanyaannya. Kayaknya yang gede dah. Kalau yang gede tuh terlalu Megah, Pak. susah. Bisa jadi yang ini sih. Mm-mm. Ini juga panjang nih jembatannya. Ya panjang. Bayangin tuh jembatannya kecil ini bolak-balik coba. Wah. Konstruksinya juga harus kuat ini. Iya. Agak boleh sembarangan. Wah, keren. Keren. Gitu, Pak. Jembatannya. Keren, jembatannya keren banget. Samarinda keren. Ini perhatiin nggak lu, Pal? Apa tuh? Tuh lihat jalan-jalannya. Yang sebelah kiri itu ada sungai kecil sebenarnya. Tapi dia ketutup semua. Tuh. Sungai pas selokan. Enggak. Kalau segede gitu sungai Oh, dong. iya, sungai dong. Iya dong, masa selokan Iya, segede iya, gitu. Artinya tadinya ini jalur air dan mereka bangun rumah di pinggir air. Karena mungkin dulu nggak ada mobil, nggak ada motor ya. Mereka kemana-mana pakai Di jalan kaki, Pak. enggak dong, pakai kapal dong, Pak. Oh, pakai kapal. Iya benar. Cuma lama-lama sungainya ditutup ya. Iya, Tuh iya, air iya. loh, air. Masih ada airnya. Masih. Oh iya benar. Tuh. Dan ini nggak kecil juga loh, tuh segitu panjangnya. Jadi mungkin dulu mereka itu membangun jalan ini itu, kenapa jalan ini dibangun? Karena sini banyak bangunan rumah-rumah yang terlintasi air. Perjalanan ke Balikpapan kami pilih melewati jalan tol Balikpapan Samarinda yang juga dikenal sebagai Tol Balsam. Adalah jalan tol pertama di Kalimantan yang menghubungkan kota Balikpapan dan kota Samarinda. Tol ini memiliki panjang 99,02 km dan telah beroperasi penuh sejak Agustus 2021. Yeay, Tol. naik juga kita ke tol. Setelah kemarin perjalanan panjang, wow. Ya, dan bener-bener loh di Kalimantan Ya. tol itu cuma di sini doang. Emang ya? Nggak ada lagi. Even sampai Malaysia pun juga nggak ada tol.
Malaysia ada itu jalan tanpa. Itu bukan tol. Iya sih. Itu Tol nggak- tuh bayar. Ini bayar nih. Bayar ini. Oke. Malaysia bayar nggak? Enggak. Berarti bukan tol kan? Tapi orang-orang bilangnya sebutnya tol itu, bukan? Bukan. Bukan. Jalan highway. Highway kali ya. Highway. Jalan gede. Mm-mm. Ini tol nih. Ini Nih. satu-satunya. Satu-satunya. Jadi ada yang nanti bercabang yang ke arah Bukit Soeharto. Ini nanti Pak. Oh. Tuh lihat hitam-hitam tuh batu bara. Iya, dia mah batu bara apa ini? Tuh. Jadi bukit dibelah. buat Isinya bikin ternyata jalan tol. batu bara. Isinya batu bara. Tuh lihat tuh pemandangannya. Mantap kan? Gokil, keren. Wow. Terus kita lihat jalan gede begini ya. Bisa kenceng kan? Ya. Tapi nggak ada motor. Kalau di Malaysia kemarin ada motor, Pak. Ada motor. 94 kilo ternyata. Panjang tolnya. Nih KM 94. Ke sana Oh iya benar. KM 93. Artinya kalau kita 100 km per jam Cuma 1 jam. cuma 1 jam. Akhirnya cruise control bisa kepake lagi. Wah iya bener, enak betul. Ini sambungan jembatan ya. Kita jalan 60, lompat dong. Terbang. Iya, kayaknya setiap dulu kayaknya nggak gini deh. Lu pernah lewat sini emang? Dulu beberapa tahun lalu sama Om Obi Om Fitra. Gue pikir oh ya ada kon ya. Kita turun kecepatan jadi 60. Tetep Masih lompat. Dalam lompat semua dalam. Iya. Dulu nggak gini loh. Mungkin ada entah penurunan tanah apa gimana. Elevasinya turun kayaknya ya. Iya, Jadi jembatannya nggak turun, dia gubrak. Iya. Makanya kemarin tuh kita ngobrol sama ada satu kru kita, ada punya teman di sini ya. Dia cerita katanya sini jalan tolnya bumpy banget. Seingat gua enggak dah. Kata bener Pak. Coba ya, ini kita bayar ya. Bertol. Palaran. Palaran. Udah nyampe Palar kita. Nih, kita lihat. Manggan 146.000. Oke, notes berarti kalau ada lagi kayak gitu, Kon. kita turun jadi ke 20 kali ya. Oh di konnya. Iya. Iya benar. Jadi aman begitu Pak. 60 tadi lompat. Lompat, bener-bener lompat, kaget Kekocok gua. ke dalam mobil, kekocok. Kalau di visual tuh nggak terlalu lompat. Enggak. Iya. Turunin deh 60. Masih gubrak. Tapi ya di tol ya masih sepi loh. Tuh, Jarang pengguna tolnya, jarang. tuh lihat tuh. Mobilnya jarang. Yang lewat cuma satu. Dari arah sana. Bener-bener rasanya privat. Jalanan private lagi. Iya. Kayak di Malaysia lagi. Malaysia. Iya, Sepi. Malaysia sepi. Tuh, ini sebelah kanan tuh. Lihat hitam-hitamnya tuh apa? Batu bara. Oh, ini sebelah kiri tuh, jelas sekali tuh. Batu bara berserak. Itu ya bentukannya ya. Iya. Oh, masih di tanah ya. Nah, itu ada yang hitam banget, ada yang hitamnya nggak seberapa gitu ya. Itu nilai kalornya beda-beda tuh. Oh. Tuh, batu bara tuh, lihat tuh. Keren kan? Kaya banget berarti Pak ya. Dan kayaknya cuma di sini deh. Iya kayak di sini doang. Kayaknya cuma di sini doang deh yang jalan tol kanan kirinya bisa lihat ada batu bara di pinggir. Lompat lagi? Oh enggak. Enggak. Alhamdulillah. Ya tadi doang, sana doang tuh. Awal-awal. Ini lagi nih. Nah, Enggak ya, aman ya. Iya. Lumayan loh, 100 kilo tadi 130 ya? Apa sih? 130 ribuan. Iya, kalau dijadiin 65 aja. Oh rame Pak. Kayaknya sih pasti rame. Oh, tuh masih loh, tuh ada jalan Oh tambang. benar, masih dikeruk Pak. Oh. Sisi sini doang yang dibatasin kali ini, nggak boleh nih. Iya. Ada pembatas pagarnya tuh. Masih ya? ya ambil. Oh, di sini lompatan ini. Ini patahnya nih luar biasa. Hop. Oh, Kalau dikencengin lompat itu. itu gue jalan tadi 38. Masih begitu. Masih ya. Masih. Pelan. Bersihin doang. Aduh. Minum obat, Ji? Ini nanti pas kita Sekarang aja nggak apa-apa. Musafir kok. enggak aman. Ini kayaknya dari rest areanya, Val. Hmm? Udah beda nih. Dulu gue waktu itu masih sederhana banget. Oh masih biasa, simple gitu. Iya, sekarang ada logo pom bensinnya. Oh bisa ngisi bensin harusnya. Yes. Coba ya kita lihat ya.
per meter. Logo bensin. Hah? Ya. Logo bensinnya. Logo bensinnya tutup. Gimana? Kemarin ada loh. Ada SPKL lu nggak pertanyaannya? Oh iya. Nah ini ada nih logo bensin dibuka lagi di sini. Nah iya kan. Pengen deh ya kalau misalkan SPKL udah lengkap gitu ya 2-3 tahun lagi buat Retro 60 lagi tapi kayak pakai mobil listrik. Boleh dicoba. Iya. Tapi di Malaysia tuh jarang. Iya, ngapain tak mobil listrik? Bensin murah. Itu dia. Itu dia. Ah tuh ada kok poin kopi tuh Pal. Main kopi lagi. Kan Nah, apalah. cocok lah. Nah ini Pal, kita coba ya ambil batu bara, buka kompor, ya kita coba nyala nggak tuh baranya? Ah, Ini tuh batu bara iya tuh, sih. pinggir persis loh. Yang paling hitam nilai kalorinya paling gede tuh harusnya tuh. Iya bener sih. Saya. Gosong, Ah. itu gosong. Masih sama. Apalah. Sapar apalah. Hmm? Sapar. Saya sih gas aja. Sama Bang. Poin kopi. Americano apa? Set. Terakhir makan tadi pagi dia jalan americano mulus dong sekarang. Nggak tadi gua ajakin kulineran nggak mau. Lagi tadi kulineran aja. Ayo, puasa. Sapar apalah. Soleh banget. Mana ada yang hitam nggak? Ah, Itu gede. tuh Pal. Nah tuh bongkahan gede tuh. Ah, yang bener emang bisa nyala pak. Coba aja. Terjadi perkara, enggak? Ini arang nggak batu bara ya? Kayak kayu kebakar. Batu ini. Batu, Pak. Enggak dong. Batu. Batu itu. Ini batu. Batu ini. Seriusan, bukan arang ya? Bukan. Kalau arang enteng. Ini enteng. Batu ini, batu itu. Kaukam. Pecah. Ya ini Bisa jadi batu bara, Pak. batu bara dari arang. Coba kita lihat sana lagi deh, tuh yang itu tuh. Ini korek keren juga nih. Bisa Sisa disusun. tumbuhan purbakala. Iya bener sih kalau sisa tumbuhan ya. Iya. Kayak ada serat-serat kayunya gitu loh. Iya. Persis kayak arang, Pak. Cuma ini kayaknya belum mateng ya, belum keras-keras banget ya. Tuh. Tuh. Oh iya, tuh. Benar ini batu bara berarti. Wah. Berarti kita aduh panas. Panas korek lagi. Iya benar ini. Iya. Batu bara. Wah, buat oleh-oleh, Pak. Ini batu bara asli Kalimantan. Jadi seperti itu ya, batu bara ya. Ini batu bara nih. Plastik. Sampah lagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mas. Batu bara itu dia tuh seratnya kayak kayu nggak sih? Iya, kan dia dari tanaman sebenarnya. Dari Oh, tumbuhan. dia tuh keras atau gampang pecah? Gampang pecah, Mas. Gampang pecah, bener Benar berarti. berarti. Enggak nih, kita lagi di rest area Balikpapan Samarinda, tol. Terus kan di pinggir-pinggirnya banyak kayak item-item tuh. Kita cek nih batu bara bukan ya? Oh, dia kayak arang gitu ya? Banyak. Apa? Kayak arang gitu ya emang ya? Iya kayak arang ya. Semakin hitam nilai kalori semakin tinggi. Nyambung ke itu, nyambung ke Oh, mobil. oh. Karena kan dia kalau kecil gitu nggak ada nilainya kan. Kalau sedikit nggak ada nilainya. Oh, dia harus banyak ya, bongkahan gede ya. Dia harus banyak. Oh, ya wes kalau gitu, Mas. Sip, kalau gitu. Masih di Balikpapan, Mas? Kapan balik sini? Ini OTW Balikpapan, besok. Besok. Oh, Iya. Apa? Thank you, Mas ya. Oke, thank you, Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ternyata itu batu bara. Ya. Dah. Jadi udah nggak penasaran kan batu bara gimana? Enggak penasaran, Pak. Mencari batu bara di Ternyata Kalimantan. ini bener nih batu bara juga nih. Ini batu bara ini pasti nih. bongkahan. Tuh. Bawa Barangkali mau buat oleh-oleh, Pak. beneran lagi. Tapi menarik banget ya. Ada yang mau bawa batu bara nggak? Nah, jadi pal. Kegedean, gitu kegedean. Buset, Tuh.
Kegedean, kagak usah. Yang mana? Gua ngambil bongkahan aja. Pak, Apa? Gini aja nih. kasih tahu anak-anak lu nih. Nih batu bara asli. Nih bisa jadi duit nak besok bikin beginian. Jangan dong. Besok Indonesia udah nggak ekspor batu bara Kegedean, lagi. kagak usah. Udah segini aja nih. Udah. Gini aja. Nih gua oleh-oleh tuh. Dah, Oleh-oleh orang kudu unik. yuk, let's go. Kurang apa coba batu bara yang dibawa dong? Apa Pak? Nggak apa-apa kan ya? Apa-apa. Nah, nggak cukai di mana Pak? Kita nunjukin paspor lagi. Kagak ada border lagi. Indonesia satu ini. Oh, udah nggak penasaran kan batu bara kan? Benar, benar. Baru pertama kali gue seumur hidup ke rest area, nggak makan, nggak minum, nggak ke WC, ngambil batu Batu bara. Thank you. Itu batu bara Pak. Oh, nggak rapet. Oh, dia kalau nggak rapet pintu ini ya, Nggak mau jalan. nggak mau jalan ininya. Balik. Electronic parking brake-nya dia nggak bisa rilis. Jadi ini buat teman-teman yang punya mobil dengan electronic parking brake itu sebenarnya sangat mudah sekali ya. Jadi kita tinggal masukin ke D, pakai si seat belt ini, dia akan langsung otomatis ngerilis electronic parking brake-nya. Nah, kadang orang tuh bingung gitu, parkirin kan, pakai jalan tek. Ini kok rem tangannya di mana gitu, dilepas. Repot pakai gini-gini, mendingan langsung turunin. Enggak, sebenarnya cukup tinggal pakai ini bisa langsung auto release. Dan ternyata kalau pintunya dibuka, Belum rapat. itu dia nggak bisa ngerilis, dia safety. Kayak tadi ya. Jangan deket-deket ya. Gue mau menunjukkan sesuatu. Terus pertanyaannya, kalau kita pakai electronic parking brake, terus kita mau mendadak ngerem, gitu ya. Tapi kita di sebelah kiri gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Tarik aja. Tuh. Oh gitu. Tetap bisa ya? Bisa kayak gitu. Ya. Ada yang belum siap Pak. Lagi kuliah. Mobil manual berarti ya? Keren. Iya. Dan ini dia ngeremnya, kalau kita lagi kenceng, dia ada ABS-nya juga. Oh, tetap ada ABS-nya. Terus yang kedua, dia lampu remnya juga ikut nyala. Oh. Jadi solusi ya kalau lagi panik gitu terus. Yes. Tarik rem tangannya. Tetap bisa ya? Tetap Gue kira nggak bisa bisa. loh selama ini. Bisa. Gue nggak berani nyoba malah. Kalau rem tangan manual kan udah pasti jelas kan. Itu emang fitur safety-nya dan itu pasti lebih pakem. Misalkan lagi 100 km per jam, kita tarik gitu kan rem tangan biasa. Itu udah kurang pakem, kalau pakem dia bakal melintir. Oh iya benar. Nah kalau ini enggak, karena ABS-nya nyala. ABS langsung nyala. Jadi yang bilang, wah enakan rem tangan biasa. Enggak, salah. Enakan rem tangan dan lebih safety elektrik. Karena di emergency. Kalau dimainin anak-anak gimana? Anak lu yang diatur. Bukan salah mobilnya. Iya benar. Emang anak-anak itu harus diatur. Makanya di belakang, anak-anak tuh harus di belakang Duduknya. pakai child lock, ya kan? Iya betul. Bagus lagi pakai kursi bayi, child seat, yang pakai Isofix, gitu. Akhirnya kita nyampe juga. Dari Mahkota 2 tuh 130.000 ternyata. Ya. Yuk pencet. Pencet lagi tab. Tab. Benarkah? Benar, 130.000. Sisanya 42.000 nih sekarang. Tapi gua baru tahu loh sekarang kayak gitu ya tolnya. Dulu waktu gua sama Fitra Mobi itu masih bagus loh. Masih mulus. Iya. Nggak ada bumpy begitu. Enggak. Bumpy ada, tapi maksudnya sambungan jembatannya nggak sampai lompat gubrak gitu loh. Ya. Jadi bener-bener di luar bayangan gua sih sebelumnya sih. Ya. Lompat segitunya 60. Sebenarnya tol juga masih lurus lagi. Ini karena gua mau ngajak lu ke satu tempat nih, Pak. Apa tuh? Yang pastinya bukan tempat makan aja. Tempat makan juga nggak apa-apa Pak. Kan lu katanya mau puasa. Ini ada tempat yang bisa membuka khazanah. Khazanah nih bahasanya. Jadi pokoknya lo ikutin aja kemana lah. Oke. Sebelum kita finish. Belum finish ya. Nanti kita akan finish di tempat kita start. Oh, gua tahu tuh.
Boleh lah situ. Oke, let's go. Ini kita masuk ke wilayah namanya Grand City ya. Yap, Entah kenapa tiba-tiba kayak BSD. berubah langsung. Tapi waktu belum rame. Iya, begini modelnya. Iya persis loh. Kanan kirinya, ruko-rukonya itu mirip banget. Jadi banget persis. Tapi sebelum jadi pernah jadi tempat ini Pak waktu itu acara mobil Pak. Di sini. Pak yang pakai Pirelli itu Pak Pirelli. Oh. Waktu itu gua mau mobil sama Medina Kamil. Oh ini waktu itu belum jadi ya? Belum jadi, masih tanah semua. Sekarang udah jadi kayak Udah gini jadi, ya. malah rapi begini seru. Oh bagus ya. Terus apa yang ada di Jakarta ada di sini semua tuh. Ada lengkap. Red Dog, Mixu, Tomoro ada Pak Tomoro. tadi ada Janji Jiwa ya. Iya. Ini kayak Waktu itu BSD bener waktu BSD. hari pertama laundry di sini Pak. Motor Laundry? Balikpapan, heeh. Oh. Apa emang orang pada nongkrong di sini banyak malam. Oh, berarti habis tarawih bisa kita nongkrong sini ya? Nah, apa anak mobil-mobil juga pada nongkrong di sini. Asik, lu banget dong berarti Wis, ya. keren banget Pak. Ih, pala si anak mobil. Si anak mobil. Bentar, MT Haryono belok kiri. Udah mau nyampe nih, 2 menit lagi nih. Ruko-ruko nih. Ruko-ruko dong. GFC. Apa tuh GFC? Tutulan. Oh ada mall Balikpapan baru di sini. Mana mallnya? Tapi rukonya nggak seragam ya, desainnya beda-beda ya. Ya. Satu sama lain tuh ada yang modelnya kubah, ada yang ngotak begitu. Yang biasa aja. Ini ala-ala apa nih? Chinese ini nih. Iya, ada yang ke Cina-Cinaan. Itu dia. Oh, Super Spring Ini, Balikpapan, Pak. Super Spring Balikpapan. Keren, Pak. Ini dia Pak, tempatnya Pak. Ini Mak, yang mendukung selama perjalanan kita, Pak. Yoi. Tetap aman. Yang memudahkan istri kita memeriksa kita lagi ada di mana. Nah, ini dia kantornya SSC Balikpapan, Super Spring GPS ID. Wih, keren kan? Ini yang ini support kita. Udah tahu nggak apa yang kita pakai? Nah, itu gua belum paham. Halo kok. Halo, Apa kabar? kabar baik. Wah, alhamdulillah. Ini nih produk-produknya nih. Yang kita pakai tuh Kemi X40. Kemi itu, boleh dong, Itu, ngomong apa? Ini yang kita pakai nih. Jadi dia nggak cuma sekedar GPS tracker, tapi dia juga ada dashcamnya sama driver monitoring. Dia bisa ngecek kalau ngantuk. Ya itu dia ingetin mulu tuh. Main HP meleng. Hati-hati. Gitu. Bisa dia nyalain, bisa diaktifin. Jadi kameranya nggak cuma ke depan, tapi ke bagian interior juga. Kabin. Terus ya, ini nih, ada yang S40, ada yang C40. Bedanya apa Pal? Bedanya S sama C, Pak. Saya ditanya. Nih, Coba. C40 dia bisa tracking dong. Oh ya pasti itu. Ya kan, bisa matiin nyalain mobil, Itu pasti. handphone, bisa dengerin percakapan di dalam mobil. Iya itu. Dan lain-lainnya. Tapi kalau S40 itu bisa ditambahin macam-macam aksesoris. Apa aja? Misalkan mau dihubungin sama mesin, biar bisa ngecek konsumsi bahan bakar. Kelihatan tuh. Kelihatan Ih, cakep. berapa lama dia nyala. Kalau ini juga bisa ya. Ya, bisa. Terus mau diliatin sensor bukaan gas segala macem, Oh itu kelihatan. seberapa irit, Ya. driver score-nya ya, gimana di cara bawanya, Driver ngeremnya score, mendadak iya, apa iya. enggak, ininya gimana, itu bisa ditambahin di sini. Mantap. S40, C40 nggak bisa. Tapi basicnya dia sebenarnya sama ya, Sama-sama 4G. sama-sama Basicnya 4G cuma ya. S40 bisa iya, 4G. opsional ya, ada ketambahan sensor-sensor. Ini kesukaan gua nih A20. Karena Ini buat motor. kecil. Dia paling kecil. Ini kenapa motor suka gue pinjemin? Gue nggak terlalu khawatir karena dipasangin ini. Oh. Ini buat motor bisa. Iya, Sebenarnya ini semua bisa buat motor. Cuman lebih simpel yang ini. Lebih simpel dan ini voltase wattnya lebih kecil. Jadi nggak makan aki ya. Ya, Aman banget. hemat akhirnya hemat daya. Hemat daya. Kecil banget kan? Iya benar, Pak. Bagus tuh. Terus portable juga ada. Dulu M20 bentuknya nggak gini. Ya kayaknya beda dah. Gua pernah lihat bukan kayak Sekarang beda.
Masih dibilang tempel. oh iya, pokoknya segini aja nih bentuknya, ya kan? Dan dia itu bisa kerja sampai 70 derajat Celcius dan minus 20. Baterainya 10.000 mAh, Bertahan? jadi 30 hari. Aman banget. Dan ini punya magnet kuat banget. Jadi buat kalian, terutama gue juga ada garis gubernur kan, buat showroom. Nah penting banget showroom mobil itu pasang GPS begini. Biar Display. tes drive gitu kan. Test drive. Aman ya. Jadi kalau misalkan nanti mobil dilaku, tinggal dicopot. Dan ini magnetnya kuat banget. Jadi kompak bentuknya. Ada magnetnya kenceng. Ini magnet ini. Sama ada sensor di sini. Jadi kalau dia dilepas, dia ngasih warning. Kenceng nih, Bang. Ini mah nempel banget di mobil. Iya, jadi kalau dia dilepas, sensor yang ngeliatin ada cahaya di sini, Oh, langsung ngirim sinyal langsung ke. ngirim sinyal, ngasih tahu warning ke aplikasi dan ke SMS handphone. Iya. Woi, dilepas nih GPS-nya. Oh, ada niat buruk nih. Iya. Nah, ini penting nih buat showroom mobil. Penting banget. Harus punya. Jadi kalau penasaran langsung aja cek website dan aplikasinya GPS.id ya. Oh, iya. Nanti kalian bisa ada demonya tuh gimana sih rasanya gitu Iya, kalau benar, pakai tracker di mobil kita. Iya. Gak cuma di mobil, di motor, Motor bisa, mobil Kapal. tempel bisa. kereta api. Kereta. Enggak, orang mau jalan kereta api itu konsepnya bagaimana, Pak? Kan mau ngeliat trackingnya gimana gitu loh. Oh, trackingnya, iya bisa. Atau mungkin kalian anaknya mau pergi kemana jauh gitu kan, di tasnya kasih aja. Oh iya benar bisa. Tersembunyi. Iya kan, misalkan dia pertama kali naik kereta sendirian. Biar ketrack sama kita. Oh iya benar. Apalagi pakai yang portable. Itu keren banget portable tuh. Mantap tuh. Terutama buat para istri dan suami ya, curiga. Nah ini Camry X40 tapi yang single kamera ya, bukan yang dual kamera. Jadi yang kita pakai di dalam mobil itu yang depan sama belakang. Oh iya. Kalau mau. Oh bisa ditambahin juga ya? Bisa. Oke. Ini kamera additionalnya. Oke. Tinggal Ini tusuk dia. kalau kamera dalam itu dia infrared pasti. Pasti. Biar Kalau nggak infrared nggak bisa kelihatan ntar. biar kalau gelap kelihatan semua, Pak. Manusia-manusianya. Sip kalau gitu. Oh, Ya. terima kasih. Terima kasih. Cocok nih. Pertama buat yang punya anak, kan tiap hari diantar jemput naik mobil sama supir. Penting banget tuh. Heeh. Sangat penting biar terpantau sama kita. Dan yang punya anak dikasih mobil sport, kita tahu dia kebutuhan apa enggak. Itu dia penting banget itu. Tempelin aja. Setelah melewati 32 kota, 8 provinsi, 5 border, 3 negara, total 34 hari perjalanan, 1 pulau, kurang lebih 7.500 km jarak tempuh, dan tentu saja dengan duo Tigo, Cherry Tiggo 8 dan Cherry Tiggo 8 Pro Max, akhirnya kami menyelesaikan perjalanan ini. Borneo 360. Kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, Cherry, GPS ID, Mesin HL, Entrostop, dan Autoglow. Supporting brand ada Platinum Hotel Balikpapan, VIP Hotel Singkawang, dan Avila Hotel Pangkalan Bun. Dan semua yang mendukung hingga perjalanan ini bisa lancar terlaksana. Termasuk pihak kepolisian RI yang mendampingi ketika di border Entikong, serta konsulat Tawau yang sudah sangat membantu kami bisa melintas. Khususnya Bapak Calderon. Apresiasi kami juga untuk para penonton One Million Journey yang sudah setia menonton perjalanan yang sangat menakjubkan ini. Tiada kesan tanpa kehadiran teman-teman. Dan kami kembali ke titik di mana kami memulai semuanya, di hotel ini. Alhamdulillah, kita sampai juga di tempat finish. 360 Pak, 360. Berhasil. Thank you. Bapak Ojai. Gila. 30 hari. 30 hari pas. Lu lebih? Gue lebih di sini lebih. 31. 31 mungkin. 30 hari dan kita sudah menempuh 7.169 kilometer selama 30 hari ini. Menghabiskan berapa liter BBM Pak?
Kita dapat 8,9 liter per 100 alias 11,2 km per liter. Aman segitu. Kalau dibagi, kita sudah menghabiskan 640 liter bahan bakar. Dan kita campur ya. Ron 92, Ron 97, Ron 95. Bahkan kemarin di Sakatak ya, Kata kita nyobain Ron 90 karena nggak ada pilihan lain. Luar biasa sih, dengan segala dramanya, mulai dari ada yang tipes, Ini tipes nih. ada yang muntah, ada yang kita lewat jembatan bolong, Aduh, jembatan disasarin kayu, maps ada yang lah, loncat waze. dalam mobil. Pernah nggak loncat dalam mobil kalian? Sampai kita off road ya. Off-road semua. Alhamdulillah, itu ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ternyata kita bisa melewatinya dengan aman sentosa. 360. Ya. Jadi buat teman-teman, ini terima kasih telah ngikutin video Ya. ini Yap. sampai akhir. Memang agak lama karena 30 hari cuy. Ya kan? Dan terima kasih juga buat para sponsor ya. Sponsor. Buat Cherry Motors Indonesia, GPS ID dari Super Spring, mesin HL, Auto Glow, dan juga Entrostop. Entrostop. Dan semua yang terlibat dalam video ini nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Nontonnya. Terima kasih banyak, Terima kasih ya. banyak. Sampai jumpa di next destination. Wah, kemana tuh? Kita keliling ASEAN. Wey! Setelah menempuh ribuan langkah, menembus hujan, kami telah melewati puncak tertinggi dan juga jurang terdalam. Tapi satu hal yang tak pernah kami tinggalkan adalah harapan. Ekspedisi ini bukan sekedar perjalanan. Ia adalah ujian tekad, ketahanan, dan keberanian. Setiap rintangan yang dihadapi, setiap keputusan yang diambil membentuk kami. Bukan hanya sebagai penjelajah, tapi sebagai manusia yang lebih tangguh. Dua mobil, 7 manusia, 3 negara, 1 pulau, 1 perjalanan, sejuta kenangan. Kami harus pulang Borneo. Kelak perjalanan ini akan menjadi cerita yang kami banggakan pada anak cucu kami bahwa pulau terbesar ketiga di dunia yang juga dihuni oleh 3 negara serumpun ini sangat menakjubkan. Terima kasih Borneo. Sampai jumpa lagi.